Halo, saya Elsa Fitri Apriani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai perjanjian pemberian kuasa atau last gaping dalam hukum perikatan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW. Pernahkah kita meminta orang lain untuk mengurus dokumen, menjual rumah, atau mewakili kita dalam suatu urusan? Nah, hubungan hukum seperti inilah yang disebut dengan perjanjian pemberian kuasa. Menurut pasal 1792 BW, pemberian kuasa adalah suatu perjanjian di mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dalam menyelenggarakan suatu urusan. Artinya, penerima kuasa dapat melakukan tindakan hukum, tetapi seluruh akibat hukumnya menjadi tanggung jawab si pemberi kuasa selama tindakan tersebut sesuai dengan kuasa yang diberikan. Dalam pasal 1795 BW terdapat dua jenis pemberian kuasa. Pertama, kuasa khusus, yaitu kuasa yang diberikan hanya untuk suatu kepentingan atau tindakan tertentu. Misalnya, seseorang memberikan kuasa kepada pengacara hanya untuk mengajukan gugatan. Yang kedua, kuasa umum, yaitu kuasa yang diberikan untuk mengurus seluruh kepentingan pemberi kuasa. Berdasarkan pasal 1793 BW, kuasa dapat diberikan secara tertulis melalui akta otentik, akta di bawah tangan maupun secara lisan. Jadi perbedaannya terletak pada ruang lingkup kewenangan yang diberikan. Selanjutnya adalah kewajiban penerima kuasa yang diatur dalam pasal 1800 sampai pasal 1806 BW. Penerima kuasa wajib melaksanakan kuasa dengan itikat baik. Selain itu, apabila lalai sehingga menimbulkan kerugian, maka ia bertanggung jawab atas biaya, kerugian maupun bunga yang timbul. Jika pemberi kuasa meninggal dunia, penerima kuasa tetap wajib menyelesaikan pekerjaan yang sudah dimulai apabila penghentian pekerjaan dapat menimbulkan kerugian. Penerima kuasa juga wajib memberikan laporan serta mempertanggungjawabkan seluruh tindakan yang telah dilakukan. Apabila menggunakan uang milik pemberi kuasa untuk kepentingan pribadi, maka penerima kuasa wajib mengembalikan beserta bunganya. Tidak hanya penerima kuasa, pemberi kuasa juga memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 1807 sampai pasal 1812 BW. Pertama, memenuhi seluruh perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa sepanjang masih dalam batas kewenangannya. Kedua, mengganti biaya maupun uang muka yang telah dikeluarkan penerima kuasa. Ketiga, memberikan upah apabila sebelumnya telah diperjanjikan. Dan yang terakhir, memberikan ganti rugi apabila si penerima kuasa mengalami kerugian tanpa adanya kelalaian dari dirinya. Menurut pasal 1813 BW, pemberian kuasa dapat berakhir karena beberapa hal. Yang pertama, karena pemberi kuasa mencabut kuasanya. Yang kedua, penerima kuasa mengundurkan diri atau menghentikan kuasa. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia. Yang keempat, salah satu pihak berada di bawah pengampuan. Yang kelima, salah satu dari pihak dinyatakan pailit. Dan yang terakhir, karena adanya perkawinan sesuai ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian pemberian kuasa merupakan bentuk perikatan yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk bertindak atas nama orang lain agar hubungan berjalan dengan baik pemberi maupun penerima kuasa memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan dalam BW. Dengan memahami aturan mengenai pemberian kuasa, kita dapat meminimalkan terjadinya sengketa hukum akibat penyalahgunaan wewenang. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.